Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Muliza dengan NIM 1907030006. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ilham Zulfahmi MSI pada mata kuliah Biologi Laut. Pertanyaan yang pertama adalah apa pengaruh salinitas terhadap biota akuatik? Jawabannya ialah salinitas di samping suhu merupakan faktor abiotik yang sangat menentukan penyebaran biota laut. Perairan dengan salinitas lebih rendah atau lebih tinggi daripada pergoyangan normal air laut merupakan faktor penghambat atau limiting factor untuk penyebaran biota laut tertentu. Secara fisiologis, salinitas mempengaruhi ikan melalui proses osmoregulasi, yakni sistem pengaturan keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh atau air dan darah dengan osmotik habitat lautan. Kandungan salinitas yang terlalu tinggi atau rendah dapat bersifat merusak. Salinitas mempengaruhi jaringan organisme melalui osmosis. Mempertahankan keseimbangan garam sangat penting, yaitu melalui difusi, pergerakan pasif dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah atau yang lebih dikenal dengan osmosis, difusi air melalui membran transport aktif dan pengurangan aktif dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas? Apa dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik? Jawabannya ialah, seperti yang kita ketahui, fluktuasi salinitas merupakan kondisi yang umum terjadi di daerah muara yang merupakan tempat bercampurnya massa air laut dengan air tawar. Oleh sebab itu, dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik yaitu di mana kondisi perairan yang bersifat asam atau basa akan membahayakan kelangsungan hidup organisme karena akan mengakibatkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi. Batas toleransi organisme terhadap pH bervariasi dan pada umumnya sebagian besar organisme akuatik sensitif terhadap perubahan pH. Pertanyaan yang ketiga ialah, apa dampak dari El Nino dan La Nina? Jawabannya ialah, dampak El Nino terhadap Indonesia sendiri ialah kekeringan atau hujan sedikit di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga dialami oleh India, Filipina, dan juga Australia. Berbeda dengan El Nino, La Nina yang membuat suhu permukaan laut di Samudra Pasifik akan mengalami pendinginan pada bagian tengahnya. Dampak fenomena iklim La Nina ialah meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. La Nina memiliki suhu permukaan laut yang lebih dingin dari biasanya. Fenomena ini biasanya terjadi di ekuator antara Amerika Selatan dan garis penanggalan waktu internasional. La Nina mengandung tekanan permukaan udara yang rendah di Pasifik Timur. Oleh sebab itu, fenomena La Nina juga menimbulkan efek yang berbeda sebab ia menghasilkan hujan deras di wilayah Indonesia dan India. Bahkan biasanya Australia mengalami banjir besar saat fenomena La Nina sedang berkembang di dunia. Pertanyaan yang keempat, apa pengaruh cahaya terhadap tingkah laku dan reproduksi biota air? Jawabannya adalah, kenaikan massa air kolam yang lebih dalam menuju ke permukaan. Kenaikan massa air laut tersebut akan membawa air yang lebih dingin, di mana dia akan membawa massa air yang kaya nutrien akan menjadi variabel untuk pertumbuhan fitoplankton di daerah ekuator klorofilnya yang tinggi, yaitu karena pengaruh ekuatorial upwelling.
Pertanyaan yang kelima ialah, mengapa plankton disebut produsen primer perairan di bioindikator? Jawabannya ialah karena plankton sendiri merupakan sekelompok biota akuatik baik berupa tumbuhan maupun hewan yang hidup melayang maupun terapung secara pasif di permukaan perairan, dan pergerakan secara menyebarnya dipengaruhi oleh gerakan arus walaupun sangat lemah. Plankton terbagi atas dua kelompok, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Plankton merupakan komponen utama dalam rantai makanan ekosistem perairan. Sedangkan fitoplankton berperan sebagai produsen primer dan zooplankton sebagai konsumen pertama yang menghubungkan dengan biota pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Fitoplankton adalah tumbuhan air dengan ukuran yang mikro serta hidup melayang di air. Fitoplankton berperan dalam ekosistem perairan yang mana memiliki peran yang sama pentingnya dengan peranan tumbuhan hijau yang tingkatnya lebih tinggi di ekosistem daratan. Fitoplankton memiliki kemampuan untuk dapat berfotosintesis serta dapat menghasilkan senyawa organik, membuat fitoplankton disebut sebagai produsen primer. Fitoplankton sebagai produsen primer di perairan merupakan sumber kehidupan bagi seluruh organisme hewani lainnya. Di samping sebagian penghasil oksigen, baik langsung maupun tidak langsung, ia merupakan makanan bagi konsumer primer, yaitu zooplankton. Dalam hal ini, perkembangannya sangat dipengaruhi oleh zooplankton. Kemudian, keberadaan fitoplankton akan berkembang dengan cepat ketika populasi zooplankton mengalami perubahan. Sedangkan fitoplankton tergolong sebagai organisme autotrof yang membangun tubuhnya dengan mengubah unsur-unsur anorganik menjadi zat organik dengan memanfaatkan energi karbon dari CO2 dan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Distribusi plankton dapat dijadikan sebagai penentu kesuburan perairan karena plankton atau fitoplankton dan zooplankton merupakan sumber pakan bagi organisme perairan. Banyaknya plankton pada suatu perairan menunjukkan bahwa daerah tersebut sebagai tempat pemijahan dan tempat asuhan berbagai organisme air. Selain itu, plankton juga dapat mengindikasikan terjadinya pergerakan massa air. Keberadaan plankton sangat berkaitan dengan sumber dayanya. Perikanan di perairan tersebut kelimpahan yang merupakan tinggi rendahnya jumlah individu populasi suatu spesies. Biasanya hal ini menunjukkan besar kecilnya ukuran populasi atau tingkat kelimpahan populasi terhadap suatu spesies. Kelimpahan plankton sangat dipengaruhi adanya migrasi. Nah, migrasi sendiri dapat terjadi akibat dari kepadatan populasi, tetapi dapat pula disebabkan oleh kondisi fisik lingkungan, misalnya perubahan suhu dan arus. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.